Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, baiklah kita ketemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tetap di bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum ya taqabbal karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, kita masuk ke bab 1. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 1 ini, pertama, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada materi, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi pertama, perwujudan nilai Pancasila di bidang politik ini dapat dilihat dalam beberapa hal seperti lembaga negara, hukum, dan sistem demokrasi Indonesia. Oke, kita bahas mengenai perwujudan Pancasila pada perkembangan kebutuhan masyarakat dan negara mengenai lembaga negara. Nah, di dalam Undang-Undang Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu lembaga negara ada penambahan di situ. Jadi ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ada DPD, penambahan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya Presiden, selanjutnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, itu lembaga-lembaga yang ada di Indonesia atau terhimpun dalam lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif atau sering dikenal dengan trias politika. Berarti ada pemisahan kekuasaan. Oke, anak-anak sekalian, sekarang perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum kita di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, semua peraturan atau perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena Pancasila merupakan fundamental norms. Nah, jadi dasar hukum tertinggi Pancasila itu. Jadi dijabarkan pada hukum-hukum berikutnya, yaitu UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada undang-undang, ada Perpres, peraturan presiden, ada TAP MPR, ada peraturan daerah, dan perundang-undangan lainnya. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Jadi musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pembicaraan suatu masalah. Nah, kita ketahui sendiri bahwasannya sistem demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana sesuai dengan artinya demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini dapat dilihat dalam sistem pemilihan umum di negara kita ini. Jadi kita memilih kepala daerah ataupun anggota legislatif itu diadakan pemilihan secara langsung. Nah, jadi setiap rakyat mempunyai kesempatan untuk menentukan wakil-wakilnya atau pemerintah sebagai kepala negara, presiden, atau gubernur, ataupun bupati, ataupun wali kota. Dan juga dalam pemilihan lembaga legislatif, baik dari tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, ataupun DPRD kabupaten kota.
Nah, di sini terlihat jelas bahwasannya kita memakai sistem demokrasi Pancasila. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya perwujudan nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Nah, ini dapat terlihat pada hal-hal berikut. Pertama, kita menghargai bahwasanya negara menghargai keberagaman budaya Indonesia, karena kita ini memang kaya sekali akan budaya. Indonesia ini kaya sekali akan keberagaman budaya dari Sabang sampai Merauke. Nah, budaya kita itu tetap untuk dilestarikan, nah, keberagamannya itu. Jadi dijamin undang-undang bahwasanya kita tetap mempertahankan budaya dan melestarikan budaya tadi. Selanjutnya, pengembangan nilai dan budaya masyarakat di era modernisasi yang dijalankan sesuai dengan Pancasila, karena kitaku sendiri banyak sekali budaya-budaya barat atau budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia ini. Jadi Pancasila dapat menjadi filter atau penyaring budaya-budaya yang masuk, sehingga bisa mempertahankan budaya-budaya Indonesia. Budaya-budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau jiwa bangsa itu sendiri, maka tidak akan bisa diterima di Indonesia. Nah, karena kalau budaya-budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, bisa kita terima. Jadi Pancasila bisa sebagai filter atau penyaring dari budaya-budaya barat yang masuk atau westernisasi. Nah, itu. Jadi itulah nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan keamanan. Nah, ini terlihat antara lain pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Oke, anak-anakku sekalian, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jadi setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk upaya pembelaan negara yang dapat kita lakukan. Misalnya salah satunya ketika kita belajar tentang pendidikan Pancasila kewarganegaraan, itu merupakan bukti salah satu upaya untuk pembelaan negara. Atau seseorang yang mengabdi sesuai dengan profesinya, itu juga bentuk upaya pembelaan negara. Atau memasuki organisasi kepemudaan atau pramuka dan lain sebagainya. Sebagai masyarakat kita melaksanakan poskambling, menjaga keamanan lingkungan sekitar. Nah, itu juga upaya pembelaan negara. Nah, itu sesuai dengan pasal 27 ayat 3 dan banyak lain sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pertahanan keamanan negara memang unsur utama yang menjadi unsur utama dalam pertahanan negara ini adalah TNI dan Polri. Namun kita sebagai masyarakat juga wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara ini, karena kita merupakan faktor pendukung. Nah, selain TNI dan Polri, kita sebagai faktor pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam keadaan darurat, sipil juga diikut sertakan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, itulah wujud nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Mudah-mudahan materi yang simpel dan ringkas ini dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Hal-hal yang belum dimengerti mungkin bisa ditanyakan dan bisa kita diskusi bersama. Itulah materi dari saya pada pertemuan ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.